apa-apa. Meskipun saat ini sedang pandemi, tapi adik-adik tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Udah siap semuanya? Pastinya. Kita akan pujikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Adik-adik pasti sudah tahu semua kan lagunya? Kita akan pujikan bersama-sama. Udah penuh semangat, sudah bergembira, sudah memuji Tuhan. Kita nggak boleh cemu-cemu untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Meskipun saat ini sedang pandemi, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua, teman-teman, anak-anak yang ada di kelas madya untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mengurapi dan memberkati kami. Berkati kakak Pamong yang akan membawakan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menumbuhkan, boleh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan terlebih dahulu satu buah pujian. Pasti bisa semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita akan pujikan bersama-sama. Semuanya perlihatkan ya. Pagi adik-adik, shalom. Adik-adik, Kak Wawan tampil nggak seperti biasanya ya. Kalau biasanya pakai kaos, sekarang pakai baju lengan putih, celana hitam. Nih Kak Wawan niru sama yang biasanya di televisi, yang biasanya pidato, yang biasanya ngasih hadiah sepeda. Kalau menjawab pertanyaan benar, siapa yuk? Ya, seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa sih? Pak Jokowi adalah presiden kita, presiden Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Seperti kalau di Amerika siapa presidennya? Donald Trump. Terus kalau di Korea Utara siapa? Kim Jong Un. Ya, adik-adik, presiden itu memimpin atau orang nomor 1 di negaranya. Terus kalau negaranya berbentuk kerajaan, siapa orang nomor 1-nya? Yaitu orang nomor 1-nya adalah raja. Raja, kalau di Arab Saudi siapa namanya rajanya? Raja Salman. Kalau rajanya perempuan, namanya siapa? Ratu. Kalau ratunya di Inggris, Ratu Elizabeth. Adik-adik, pada zaman dahulu, raja atau ratu itulah adalah orang nomor 1. Orang nomor 1. Dan pada waktu itu masih belum demokrasi. Kalau rakyatnya tidak patuh, rakyatnya tidak melaksanakan perintah raja, ada hukumannya, masuk ke penjara. Itu adik-adik. Jadi raja adalah berkuasa dan perintahnya harus dituruti. Adik-adik, kalau menurut Yohanes Pembaptis, nama Tuhan Yesus adalah Yesus Kristus. Kalau Yesus adalah nama orang laki-laki di Yahudi, sementara Kristus adalah yang diurapi untuk menjadi raja. Raja bukan hanya raja, tapi raja di atas segala raja, rajanya raja. Jadi kalau raja tadi sudah orang nomor 1, orang yang harus diikuti perintahnya. Coba adik-adik pikir sendiri, kalau raja di atas raja atau raja segala raja, bagaimana? Tambah hebat kan? Sekarang sebelum kita lanjutkan, kita baca bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Adik-adik, kita baca dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kak Wawan baca di sini, adik-adik menirukan di rumah ya. Kita bareng-bareng. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik, dalam surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dari dalam penjara, Rasul Paulus mendapat kabar kalau jemaat di Filipi sedang ada perselisihan, sedang ada konflik. Terus Rasul Paulus mengirim surat sebagai nasihat kepada kepada jemaat di Filipi. Adik-adik, bagaimana sih konflik atau perbedaan pendapat itu? Seperti kalau kita lagi naik kelas. Setelah kita naik kelas, pasti ada rencana untuk refreshing atau rekreasi. Satu kelompok ingin tetap rekreasi di dalam tetap berpisah atau perpisahan di dalam kelas. Mungkin ini karena nggak suka pergi ataupun mungkin dananya terbatas. Satu kelompok lagi ada yang kepingin rekreasi atau refreshing, pergi ke tempat yang jauh, ke Bali, ke Jogja. Ini karena mereka suka pergi atau dananya berlimpah. Kalau masing-masing bersikukuh pada keinginannya, tidak akan tercapai cita-cita mereka. Tapi biasanya dengan diadakan musyawarah, dengan mereka tidak egois, biasanya tercapai di tengah-tengahnya. Mungkin kalau yang di Sidoarjo ini jadinya pergi keluar cuma ke Delta Fishing atau mungkin ke Surabaya Karnival. Adik-adik, di sini dalam kitab Filipi ini Rasul Paulus sangat menginginkan mereka supaya sehati, sepikir, satu jiwa, tidak mendahulukan kepentingan masing-masing, tidak ada rasa egois dalam menyelesaikan konflik atau persoalan mereka. Rasul Paulus mencontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sebagai Raja segala raja, dalam kehidupannya ini, Tuhan Yesus ini tidak memakai statusnya sebagai raja, tetapi Tuhan Yesus rela menjadi hamba. Hamba itu adalah sebagai manusianya, sebagai orang yang rendah. Jadi Tuhan Yesus dalam melayani, dalam pelayanan di bumi ini, ia mau menjadi hamba. Bahkan ia mau disalibkan di Golgota. Inilah yang dipakai Rasul Paulus sebagai contoh kepada jemaat Filipi dalam menyelesaikan masalah. Mereka harusnya rendah hati, mereka tidak boleh egois, tidak boleh memaksakan kehendak mereka masing-masing, tetapi mereka harus memikirkan kepentingan bersama, kepentingan semua orang, sehingga masalah dapat diselesaikan. Itu yang menjadi contoh bagi kita semua. Kita juga tidak boleh selalu egois, tidak boleh saling memaksakan kehendak kepada keluarga, kepada teman-teman di sekolah, kepada teman-teman di persekutuan Madya ini. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang bisa merendahkan diri. Bukan kita berada di titik yang bawah, tapi kita merendahkan diri. Kita memikirkan untuk kepentingan bersama. Contoh dari rendah diri itu apa aja sih, adik-adik? Rendah diri itu bisa memaafkan, tersenyum kepada teman, tersenyum kepada musuh, memberi salam kepada semuanya, mengucapkan terima kasih,
kita harus bersahabat dengan siapapun, dan yang terpenting kita juga harus bisa melayani. Adik-adik, sekali lagi yang Paulus berikan contoh kepada jemaat Filipi, yaitu tentang Tuhan Yesus yang mau menjadi hamba, yang mau memikirkan kepentingan semua. Itulah yang harus patut kita tiru pada pelajaran pada minggu ini. Adik-adik mau menjadi hamba, adik-adik mau rendah diri seperti Yesus, harus mau. Adik-adik, Kak Wawan punya satu ayat hafalan, yaitu diambil dari Efesus 4 ayat 2a. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ayo kita tirukan. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Satu kali lagi. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Efesus 4 ayat 2a. Adik-adik, coba kirim ayat hafalan ini lewat video, dikirim ke kakak-kakak pamong DKRW masing-masing, ataupun boleh langsung dikirim ke Kak Wawan. Kak Wawan tunggu ya. Shalom. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo kakak tunggu, persembahannya dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa minta tolong papa, mama, bapak, ibu untuk mempersembahkannya di gereja, atau bisa juga ditransfer. Minta tolong orang tua untuk mempersembahkan atau memberikan persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan untuk dipersembahkan ke gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian persembahan kami. Adik, mari kita berdoa syafaat, dan nanti kita tutup kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada ibadah minggu pagi ini. Kami telah mendapatkan pelajaran dari Engkau. Engkau telah memberi teladan bagi kami supaya kami bisa rendah hati. Kami tidak semena-mena, kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri, tapi kami juga bisa memikirkan kepentingan yang lain, sehingga kami tidak egois. Tuhan, terima kasih atas ajaran yang Engkau telah berikan pada kami pagi hari ini. Kiranya Engkau mau menjadikan kami orang yang rendah hati. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi kami masing-masing, meskipun kami belajar di rumah, tapi tetap beri semangat kami untuk tetap belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang merawat, yang membiayai kami, berilah kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja, untuk para pamong, untuk Bapak Ibu Majelis, untuk Bapak Pendeta. Kiranya Engkau sertai mereka dan Engkau
beri kemampuan pada mereka untuk bisa menyelenggarakan ibadah bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, beri keamanan, ketentraman pada negara kami. Sebentar lagi kami juga mengadakan pilkada, semoga pilkada ini dapat berlangsung dengan aman. Tuhan, juga pemerintah yang sedang mengupayakan vaksin untuk pandemi ini, kiranya dapat mendapat hasil yang bagus sehingga pandemi ini dapat segera keluar dari dunia ini. Tuhan Yesus, berkati juga di persekutuan kami di Madya ini, tetap berikan keteguhan pada kami supaya kami selalu rindu untuk beribadah meskipun dari rumah masing-masing, selalu rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami ini akan selesai. Kami akan melakukan kegiatan pribadi kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.